Ali Ba'alawi itu adalah disitulah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan apa namanya rombongan habaib, rombongan duriyah Nabi. Ya orang bingung. Mana itu gitu loh. Jadi kalau Ba'alawi ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah amma ba'dah. Teman-teman kembali lagi bergabung di channel Ponpes Lumbung. Di video kali ini kita simak bersama narasi pembelaan yang begitu membabi buta dari seorang Gus Yahya terhadap Habib Klen Ba'alawi, di mana di sini dia mengatakan bahwa Habib itu memang zuriat Nabi yang asli, zuriat Rasul yang asli. Jadi beliau ini secara nggak langsung mendoktrin kaum muslimin untuk mempercayai begitu saja atas klaimnya sebagai zuriat Nabi atau cucu Nabi. Ketika ada kaum muslimin yang mempertanyakan mana buktinya kalau Habib itu zuriat Rasul, udah nggak usah pakai minta bukti, cukup husnuzon saja. Habib ini memang zuriat Nabi, Habib ini memang cucu Nabi. Secara nggak langsung beliau mengatakan seperti itu. Kita simak teman-teman. Ba'alawi itu adalah nisbat pada habaib yang ada di Hadramut sana. Jadi istilah Ba'alawi itu adalah habaib-habaib yang mengerucut kepada habaib yang ke Hadramut di sana. Adapun habaib kan banyak. Di Irak sendiri banyak habaib. Di Hadramut itulah termasuk duriyah Nabi, itu luar biasa besar ya. Itu habaib yang di Indonesia itu adalah hanya dari satu, Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir hijrah dari Irak tinggal di Hadramut. Dari situ nanti ada di situ ada jadi ke arah ke sana nanti. Ali Ba'alawi itu adalah disitulah nanti ke arah situ. Jadi itu untuk penentuan apa namanya? Bingung. Rombongan habaib, rombongan duriyah Nabi dari mana itu gitu loh. Jadi kalau ya orang bingung ke situ, bukan dari tempat-tempat yang lain gitu. Jadi tidak semua habaib itu Ba'alawi. Jadi istilah Ba'alawi, nah, istilah tidak semua ikut Ba'alawi, bukan, tidak. Tapi banyak habaib di Mesir, banyak habaib. Tapi semuanya selagi itu duriyah Nabi adalah satu martabat yang harus kita cintai. Hanya kebetulan di Hadramut, di Indonesia ini adalah yang menyeru dakwah mulai dari Wali Songo sampai hari ini adalah habaib-habaib yang datang dari sana. Makanya kita lebih mengarah kepada pengenalan kepada asal habaib kita yang ada di sini adalah dari situ gitu. Kalau habaib banyak seperti Al-Jailani itu beda. Itu kan dari Sayyidina Hasan yang beda jalurnya. Tapi habaib juga. Dari dulu zuriyah Rasul itu Sayyid Syarif. Sayyid itu Rasul sendiri loh yang mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sayyid, bukan Habib. Mainlah sekali-sekali keliling Arab sana, di sana, di seluruh belahan dunia Arab, seluruh zuriyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Bukan Habib Hasan, bukan Habib Husain. Sayyid, bedalah. Itu selisihnya berapa abad baru muncul ada istilah Habib itu. Ya, siapa yang pertama kali dipanggil Habib? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Ba'alawi. Ya, Ba'alawi. Udahlah, jangan bikin berita hoax. Keluarga saya tuh banyak yang alumni sana. Ya, guru-guru saya banyak alumni sana, teman-teman saya, saudara-saudara saya banyak. Gak pernah beliau dipanggil Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki, gak ada. Sayyidil Habib gak ada. Nah, jangan dipelintir. Keturunan Alawi bin Ubaidillah yang katanya zuriyah dari Sayyid Ahmad bin Isa, ya, kan dari Irak. Ada nggak pengakuan dari Irak? Dari keluarganya Sayyid Ahmad bin Isa. Kalau Sayyid Ahmad ini zuriyah Rasul. Sayyid Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Muhammad Al-Bakir bin Ja'far As-Sadiq bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali Karamallahu wajhah. Jelas ya, jadi keturunan Nabi dari dulu Said atau Syarif, bukan Habib.
Maka hari ini kesimpulannya, konklusinya bahwa Habib itu hanya gelar bagi imigran Yaman. Udah sampai di situ titik, bukan sebagai zuriat Nabi sebagaimana klaim mereka. Lah kenapa Gus Yahya ini sampai begitu ngototnya membela Habib ini, bahkan yang mempertanyakan saja itu nggak boleh, jangan ditanya-tanyain lagi udah. Nasab Habib itu udah soheh, Habib itu zuriat Nabi, cukup kita husnuzon. Sampai sebegitunya ya, kita harus paham juga latar belakang beliau. Jadi Gus Yahya ini atau Buya Yahya ini, beliau ini jebolan pesantren Ad-Dalwa ya, mana kita tahu bahwa itu adalah pesantrennya Habib, teman-teman. Jadi dalam hal ini sebenarnya normal kalau dia atau beliau itu membela mati-matian Habib ya, karena memang santri dari sana gitu kan. Tapi kalau kita merujuk kepada konteks dia, peranan dia sebagai orang yang katanya dipercaya sebagai ulama, tokoh agama, maka ini sama sekali nggak objektif, teman-teman. Karena nanti kesannya beliau itu bukan membela kebenaran, tapi membela kelompok. Nah ini udah sangat tercium, sangat tendensius, nggak objektif sama sekali. Kalau kapasitasnya dia cuma sebagai orang yang pernah mengenyam pendidikan di pesantrennya Habib, maka wajar-wajar saja karena punya faktor kedekatan emosi. Tapi merujuk kepada dalam konteks dia sebagai tokoh agama atau yang diulamakan tanda kutip, maka ini sama sekali tidak menjalankan peran atau tugasnya sebagai tokoh agama, karena nggak objektif. Dimana kaum muslimin diminta untuk udah cukup husnuzon saja, padahal pengakuan sebagai zuriat Nabi ini sesuatu yang besar, klaim yang besar. Begitu teman-teman. Ini juga berdasarkan fatwa dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan bahwa yan bagi likuli ahadin ayyakuna lahu giratun fi hadana sabi syarif wa dabtuhu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam ahadun illa bihaq. Jadi yan bagi likuli ahadin, seyogyanya bagi setiap kaum muslimin yang mengaku sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, ayyakuna lahu giratun, ia punya kecemburuan untuk menjaga apa? Menjaga nasab daripada nasab baginda Nabi yang mulia. Wadobtu hatta la yantasib ilaihi sallallahu alaihi wasallam illa bihaq, yang nanti nggak ada orang tuh sembarangan ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi, zuriat Nabi Muhammad tanpa adanya bukti. Ini yang perlu digarisbawahi. Pengakuan itu semuanya harus dengan bukti. Nggak bisa tanpa bukti, nggak bisa tanpa tidak adanya bukti. Ini yang kemudian selalu digaungkan oleh Kiai Imad. Buktinya, kalau udah ada buktinya ya nanti kita akan percaya, kita akan taslim gitu. Tapi sampai hari ini bahkan 12 pertanyaan Kiai Imad di awal dulu di awal polemik nasab, sampai hari ini itu nggak terjawab, teman-teman. Sampai hari ini nggak terjawab. Jadi Buya Yahya ini dalam hal ini, bahkan tadi kita sempat dengarkan itu narasinya agak-agak bingung beliau menyampaikan itu ya, bahwa Habib itu cucu Nabi. Saya menantang UAS untuk memberikan dalil. Hai Imaduddin Usman, ini dalil Habib cucu Nabi, ini sahih. Selama ini tidak ada, saya tidak pernah lihat dia mengutip kitab tentang ilmu nasab. Dia hanya apa yang dia tahu selama ini. Nah ini menutup jamaahnya untuk cerdas. Jamaahnya UAS ini kan bukan jamaah NU. Dia memang dalam amaliyah mungkin mirip dengan NU, tetapi dia dalam cara pandang keagamaan harokah itu tidak sama dengan NU. Jamaahnya saja bukan jamaah NU, itu sama dengan para mukibin ustadz-ustadz pendukung Habib itu yang sekarang membela nasab Habib itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan NU. Jamaahnya bukan jamaah NU, yang mengundang dia banyaknya bukan orang-orang NU. Walaupun dia mengatasnamakan NU seperti Ustadz Wafi, Ustadz Idrus Ramli, tetapi tidak ada kaitan dengan bagaimana perjuangan ke NU-an. Bahkan ketika NU di dalam sebuah muktamar
kemudian memutuskan suatu hal tentang paham keagamaan, mereka ini yang paling getol untuk menolak. Ustadz Lutfi Basori, Ustadz Idrus Ramli, dan wa akhwatihim itu mereka lah orang-orang yang menolak pandangan-pandangan NU dalam kenegaraan misalnya, di dalam berbagai macam pandangannya terhadap khilafah misalnya. NU menolak khilafah. Ustadz Abdul Somad ini pendukung khilafah. NU menolak FPI. Gus Naji mendukung FPI. Nah, jadi pendukung-pendukung nasab habaib hari ini itu dari kelompok-kelompok yang semacam ini hari ini ya. Nah, tetapi saya memohon ya secara ilmiah kepada Ustadz Abdul Somad ini untuk ketika membela nasab para habaib ini minimal ada narasi-narasi ilmiah yang diungkapkan. Termasuk juga Ustadz Ar-Raji Hasim ya. Ustadz Ar-Raji Hasim, Ustadz Abdul Somad, Ustadz Yahya, ya Buyang. Buya itu kan marketing aja itu kan. Lah ini tolong ada dalilnya. Jangan jadikan masyarakat bodoh hanya untuk bertaklid. Sementara Allah melarang kita untuk bertaklid. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan engkau ikuti sesuatu yang kamu tidak ada dalil di sana.